Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Dan yang kedua, salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau dan pertolongan beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita sampai pada bab sunnah-sunnah di dalam solat. Kita ulangi satu barisan, yaitu al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Kalau mu'allif nafa'na bihumi bidaraini, amin. Jahar fi mawdihi wal israru fi mawdihi. Yajharul ma'mum khalfal imam fi ta'minihi li ta'mini imamihi wa li du'aihi al-qunut wa fi fathi alihi wa tanbih wa nahwi su'ali rahmah inda ayatihi wal jahru bi takbiratul intiqalat idza kana muballighan. Disunnahkan yusanul jahru fi 10 salawat. Disunnahkan mengeraskan suara, yaitu pada 10 solat subuh, Jumat, dan 2 rakaat maghrib, kemudian 2 rakaat isya, kemudian Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian istisqa, kemudian wa khusuful qamar, kemudian gerhana bulan, kemudian tarawih, kemudian witir Ramadan, warak atau tawaf lailan, dan 2 rakaat sholat tawaf apabila kita tawafnya di malam hari. Tapi kalau tawafnya di pagi hari tidak disunahkan untuk keras. Keras ini seperti apa? Keras ini yang terpenting, kalau orang di belakang kita mendengar itu sudah dikatakan keras, jahar itu sudah namanya. Yang terpenting di belakang itu mendengarkan itu sudah dikatakan keras. Kalau sir itu paling tidak kita sendiri yang sudah mendengar, itu sir. Jangan sampai kitanya sendiri tidak mendengar apa-apa. Cuman menggerakkan bibir saja. Cuman suaranya tidak terdengar. Ini tidak sah. Seperti kita sholat zuhur. Apa yang didengar ini? Ya, tidak bisa pakai hati, dia harus bersuara. Tapi suara itu yusmi' nafsah, itu telinganya sendiri yang mendengar. Bukan berarti harus orang yang mendengar, tidak. Kalau orang yang mendengar itu namanya jahar. Tapi kalau sholat zuhur, asar, atau 1 rakaat di sholat maghrib, kemudian 2 rakaat di sholat isya, nah itu paling tidak kita yang wajib mendengar, tidak perlu orang lain. Kemudian lanjut, kita lanjut. Wa yusannu al-jahru lil mar'ah idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Sunnah bagi perempuan untuk mengeraskan suaranya, tapi dengan catatan apabila tidak ada laki-laki yang lain, artinya bukan laki-laki yang mahram. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, kalau laki-laki yang bukan mahram ada di situ, maka dia tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara, walaupun itu sholatnya sholat malam tadi. Walakin duna jahrir rajul, walau qadha salatu jahriyah fi waqtil israr, ini sudah kita bahas. Kemudian sukutul ma'mum wa insatuhu liqiraati imamihi, kemudian diamnya makmum dan mendengarkan ketika imam itu membaca Fatihah. Qiraatul Fatihah lil ma'mum ba'da ta'min. Dan
Makmum membaca Fatihah itu setelah aminnya imam, bukan berbarengan dengan imam. Itu untuk sholat jahar. Tapi kalau untuk sholat sir, ya udah tak bisa ditunggu. Yang ada nunggu dia pasti tak dapat. Ya, sholat zuhur Allahu Akbar, ya sudah sama-sama. Atau pernah kita bahas juga posisi sholat kita maghrib, tapi imam tidak terdengar suaranya. Mungkin mikrofonnya yang rusak, atau suara yang sangat ribut, banyak suara sehingga suara imam tidak terdengar. Ya udah, kita baca sendiri juga. Seperti saya gambarkan, imam yang baca wirid setelah sholat itu terlalu keras. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika. Antum di situ makmuman dengan orang. Apa yang bisa didengar dari imam tadi? Tidak ada. Ya sudah, ketika suara tadi tidak bisa kita dengar, ya maka kita membaca Fatihah sendiri. Itu tidak jadi masalah. Jadi kembali lagi, untuk membaca zikir apabila di sholat 5 waktu, untuk tidak terlalu keras. Lihat situasi dan kondisi, karena banyaknya makmum yang masbuk. Nah, jadi untuk tidak sampai mereka was-was. Kadang-kadang mereka itu ragu. Bukan ragu, dia ada orang yang baru belajar membaca. Karena kalau udah terlalu keras itu kan dia bingung deh. Ya, ini tak selesai aku membayang nih, kata dia kan. Karena konsentrasi dia tidak pas. Karena banyaknya suara tadi yang terlalu keras. Ya, artinya di sini zikirnya jangan terlalu keras. Ya. Jangan juga terlalu apa yang mau diikut, kan begitu. Jadi dia standar yang penting tidak mengganggu orang yang lagi sholat. Kecuali di pesantren. Kalau di pesantren itu ya kuat. Justru kalau tak kuat kena sembat, gitu. Karena ini melatih. Jadi saya tak pernah ngapal doa, tak pernah. Saya tak pernah ngapal doa setelah sholat, itu tak pernah. Karena apal sohang. Ya maka cuman hari-hari. Saya tak pernah ngapal Yasin. Saya tak pernah ngapal Waqiah. Saya tak pernah ngapal Tabarok. Saya tak pernah ngapal Kahfi. Saya tak pernah ngapal Sajadah. Apal sendiri. Bukan apal sendiri. Jadi setiap maghrib itu kami itu wajib membaca 3 surat. Wajib setiap harinya. Yasin, Waqiah, Tabarok. Yasin, Waqiah, Tabarok. Yasin. Itu setiap hari. Tidak boleh lepas. Yasin, Waqiah, Tabarok. Jadi ya udah. Kadang tidak dihafal. Jadi hafal aja sendiri. Hafal sendiri dia. Ibu baca Yasin, saya kira tak usah pakai buku. Ibu bisa. Kalau yang sering ikut pengajian, ibu-ibu yang sering ikut pengajian Yasinan, bapak dikasih Yasin kadang-kadang tolak. Tinggal ngikut ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa pernah bapak ngapal? Tak pernah ngapal. Cepat lagi bacanya kalau baca. Ya. Coba kasih surat yang lain. Tadi ya. Begagap membacanya. Karena sudah terbiasa. Begitulah Al-Quran. Al-Quran itu kalau terbiasa maka mudah. Tapi kalau tak terbiasa sangat sulit. Makanya kita bingung nanti Bapak Ibu kalau dengar ceramah Imam Syafi'i kalau bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Di paginya 1 kali, di malamnya satu kali. Allah bisa ke? Mana mungkin, mustahil. Mustahil bagi yang tak biasa baca. Itu mustahil. Macam mana orang ketemu Al-Quran setahun sekali mau lancar? Ya mustahil lah. Ya. Saya tuh ngapal Quran. Waktu sebelum saya ngafal Quran, saya nyimakkan kawan saya. Saya nyimak. Dia baca dengan kita mandang nih lebih cepat dia.
Ya, jadi kecepatan menghafal itu lebih cepat daripada membaca. Lepas terus. Jadi kalau satu juz itu kisaran 10 menit. Nah, 10 menit. Itu sudah wajib selesai. Nah, setelah saya ngapal Quran, kita itu harus menghafal habis maghrib itu 7 orang. Satu orang itu waktunya kan sempit tuh, 40 menit. Ya. Satu orang itu wajib setor 1 juz. 7 orang itu harus selesai. Nah, ya udah. Kalau tak selesai, habis, coret lagi nanti. Ya. Bagaimana cepatnya? Harus cepat. Tapi semua itu karena biasa. Ya, buktinya tadi Yasin. Yasin itu 2 lembar lebih, 3 lembar. 10 menit tak sampai. Coba suruh baca surat yang lain. Ya. Saya suruh baca juz 20. Juz 20 itu agak sulit. Coba baca juz 17 sampai antara 17 sampai 20. Kalau tak bergagap membaca, ya, coba aja ibu baca. Oh gitu-gitu nanti. Ya tak biasa. Ya. Kalau juz 1 iya Al-Baqarah udah terbiasa. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Juz 2 sayaqulu sufaha'u minan nasi. Juz 3 tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Nah, itu udah biasa. Ya. Udah sering terdengar. Nah, coba ambil jus, coba tes. Paling gini-gini. Bisa bacanya tuh, cuman keluarnya tuh payah. Itu karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa, enggak. Nah, sama tadi, ya, zikir tadi tidak dihafal, tapi karena terbiasa sering mendengar, didengarkan terus, ya mau enggak mau hafal. Ya. Kemudian tatwilu rakaatil ula ala saniyah. Ya. Memperpanjang rakaat pertama dari rakaat kedua. Jadi kalau kita sholat itu subuh, contoh sholat subuh, jangan rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Jadi pilihan surahnya, kalau dia rakaat pertama itu sabihis, maka rakaat kedua dia di bawahnya. Itu ambillah yang lebih pendek, entah itu wadduha atau alam nasr. Jadi dia tidak boleh panjang sunahnya. Ini tidak. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua alakumut takasur. Nah, ini tidak stabil, ini tidak sunnah ini. Kalau mau dibalik, rakaat pertama alhaakumut takasur, rakaat kedua al-ikhlas, begitu. Jadi dia lebih panjang. Kemudian takbiratul intiqalat, Allahu Akbar indal intiqal min kulli ruknin illal i'tidal, yaitu takbir intiqalat. Saya itu ada pernah jadi makmum. Jadi gini, dia tuh takbirnya tuh begini. Ini takbir yang sah, cuman ini takbir yang salah. Saya pernah gambarkan. Sering sekali. Jadi kalau cuman mau negornya itu enggak enak. Pertama orang tua, nanti tak nyaman. Tapi kita harus tahu saja, harus tahu. Sholat seperti ini sah, cuman kurang betul. Ya, jadi begini. Dia ngangkat dulu baru takbir. Allahu Akbar. Nah, terus Allahu Akbar. Angkat lagi. Allahu Akbar. Nah, ini takbir yang sah, ya orang tidak dibaca pun sah. Tapi ini cara yang salah. Cuman mau ditegur tidak enak. Jadi kalau mau takbir, Allah dari sini ini udah Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi dia tidak ada kekosongan di dalam gerakan. Jadi seluruh sholat itu penuh dengan zikir. Jadi tidak dikasih sedikit pun ruang untuk kosong. Nah, itu sering. Jadi kadang-kadang gini, tidak tepatnya tuh dia Allahu Akbar. Lalu gini. Kita tuh jadi bertunggu-tunggu. Nah, jadi dia kan takbirnya itu udah kepala sudah di bawah dulu. Allahu Akbar. Angkat lagi. Nah, baru di sini.
Sebenarnya dari bawah sini Allahu Akbar. Nih lagi misalkan Allah, udah dari sini ini udah Allah bawah, Allahu Akbar. Jadi bukan berdiri dulu dia, Allahu Akbar. Nah, ini salah. Nah, ini praktek sholat yang salah. Tapi kalau ditanya, apakah sah Ustadz? Sah. Tidak jadi masalah, sah. Tapi kalau ditanya, apakah itu benar? Tidak benar. Ya, tidak, kurang pas, kurang sempurna. Nah, itu. Jadi banyak kita lihat. Sebenarnya kalau ditanya, Pak Imam, kenapa Pak Imam macam begitu? Saya yakin cuma satu jawabannya. Pasti dia bilang begini, agar makmum tidak menyamai imam. Pasti itu saja jawabannya. Ya, tujuan dia begitu. Tapi tidak seperti itu. Ya, itu akal-akalan saja. Akal-akalan kita agar makmum tadi tidak menyamai begini. Enggak juga. Ya, terbiasa saja Allahu Akbar. Kan kita dianjurkan oleh Nabi jangan mendahului imam. Masakah imam baru Allah kita udah ngangkat. Ya enggak usah dulu lah Allah, baru kita bergerak. Jangan imam Allah kita pun Allah. Ya mau ngapa mau cepat-cepat? Mau suka mau depan imam nanti pasti depan imam, tenang ya nanti. Ada waktunya antum nanti di depan imam. Tenang ya, mau tak mau ada waktunya nanti di depan imam. Tenang, tawasan dulu ya imam. Siapa yang mau dulu depan imam? Kan begitu. Mau pengen benar enggak depan imam betul. Mendahului imam. Jadi tapi kalau ditanya apakah itu sah sholatnya? Sah. Ya, itu sholatnya sah. Enggak jadi masalah. Artinya tidak membatalkan sholat. Nah, di sini dikatakan namanya itu takbiratul intiqalat. Takbir perpindahan. Jadi setiap perpindahan itu ada takbir. Qaulu Allahu Akbar. Makanya takbir itu kalimat lafzul jalalah itu boleh dipanjangkan. Jadi dari bawah itu sampai naik ke atas itu 7 alif 14 harokat enggak sampai Allahu Akbar. Nah, jadi Allah akan artinya dipanjangkan pun tidak menjadi masalah. Jadi kalau jadi imam tolong praktek sholatnya jangan seperti tadi. Ya. Kemudian indal intiqal min kulli ruknin illa al-i'tidal wa yusannu maddu takbir ila an yasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Di sini dikatakan disunnahkan untuk memanjangkan takbir sampai ketemu kepada rukun berikutnya. Nah, lihat, disunnahkan wa yusannu maddu takbiri ila an yasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Disunnahkan untuk menyambung. Ini kan kita kan contoh, ini saya nih rukun nih kan, ini kan ruku, ini kan rukun. Sami Allah liman hamidah. Ini dari ruku saya ini kan i'tidal rukun. Dari rukun i'tidal ke rukun sujud. Nah, takbir dari i'tidal ke sujud ini tidak boleh putus. Allah. Makanya dikatakan tadi wa yusannu maddu takbir. Disunnahkan untuk memanjangkan takbir. Makanya dari sini dia sudah Allah. Ini enggak. Imamnya begini. Allah. Nah, ini kan dari sini kan udah kosong nih. Nah, alasannya tadi simple agar makmum tidak menyamai sujudnya dia. Nah, kemudian at-tasmi indal i'tidal yaitu kalimat sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal wa huwa qaulu sami Allahu liman hamidah wa yusanu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Itu dibaca bagi imam, bagi makmum. Jadi bukan makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Makmum itu tetap disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah juga. Ini enggak kadang imam sami Allah liman hamidah
kita makmum. Rabbana lakal. Nyambung Rabbananya aja. Nah, kita tetap juga disunahkan sami Allah liman hamid. Jadi sami Allah liman hamidah itu baik kita sholat sendiri, baik kita jadi makmum, apalagi jadi imam. Jadi 3 hal ini tetap disunahkan untuk membaca kalimah sami Allahu liman hamidah. Kama qala Shaibu Safwatu Zubad wa wad'u yumnahu ala ku'il yasar asfala sadri naziran mahalla sujudihi wajjahtu wajhil kulla wa kullu rak'atin ta'awuzun yasar wa ma imamihi bihi aminun jahar wa suratun wal jahru ausirun usir wa inda janabiyil unsa tusir wa kabbiran lisairil intiqali lakinnama tasmi'u lil i'tidal yusannu fir ruku', ya disunahkan di dalam ruku' maddu dhahar wal unuq wa nasbu saqaihi wa fakhizaihi. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian wa yusannu fil i'tidal irsalu yadayhi, ya. Irsalu yadayhi fihi wa yaqula hala raf'i ra'sihi sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal tidak dianjurkan untuk meletakkan lagi tangan ke perut, ke dada. Contoh, sami Allah liman hamidah. Nah, dia tidak boleh lagi begini. Nah, ini banyak kita pandang dia meletakkan lagi di sini. Nabi SAW irsal, dia diginikan. Jadi sami Allah liman hamidah. Dah, letakkan begini. Jadi tidak lagi. Nah, biasa kita pandang tuh kan sami Allah liman hamidah. Diginikannya lagi. Ya. Alasannya apa? Alasannya untuk menjaga agar tangan tadi tidak bergerak. Nah, biasa kan orang kan ya Allah liman hamidah. Nah, begini nih. Nah, ini tidak boleh juga bergerak gini nih. Karena ini dibutuhkan tumak ninah fil i'tidal. Jadi kalau ada imam bayangnya begitu, kita lah apa? Tak salah. Sami Allah liman hamidah. Nah, Allah. Nah, ini bergerak semua nih. Tidak ada jedahnya. Nah, dia harus jeda sedikit tumak ninah, karena tumak ninah fil i'tidal itu hukumnya wajib walaupun sebentar. Sami Allah liman hamidah, nah, tekap sebentar sedikit, tapi tidak diginikan, dia diginikan. Nah, irsalu yadayhi fihi. Nah, di sini dikatakan kama zakarahul Imamun Nawawi fil Majmu' fil kalam an akmalil i'tidal wa mandubatihi wa ibaratuhu fa idza tadala qa'iman hatta yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau i'tidal qa'iman, beliau berdiri hatta yadayhi, artinya tangan itu dilepas, tidak disedekapkan kembali. Kemudian wa makna hatuha ay irsalihima wa adamu wad'i ihdahuma 'alal ukhra. Nabi tidak pernah meletakkan lagi tangan begini. Nah, setelah i'tidal Nabi begini. Nah, tapi tidak didekapkan lagi begini. Kemudian azikrul ma'sur fihi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ar wa mil ma bainahuma wa mil asyita min syai'in ba'du ahlas sana wal majdi ahqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd wa yusannul qunut fi mawdhihi wa kunhu bi lafzil jama' wa afdaluhu. Di sini dikatakan disunahkan, artinya setelah i'tidal maka di situ kalau kita sholat subuh ya disunahkan untuk kunut, ya. Li hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Muhammad ibn Sirin, qala qultu li Anas bin Malik, aku tanya sama Sayyidina Anas bin Malik, apakah Nabi itu kalau sembahyang subuh tuh kunut? Kata Muhammad bin Sirin. Ya, lalu kata Sayyidina Anas bin Malik, qala ba'dar ruku'i yasiran. Iya, Nabi itu kalau sholat subuh Nabi kunut setelah ruku sebentar sedikit. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih, dan Sayyidina Anas bin Malik
Itu saya sering katakan di sini, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan isi rumah Rasulullah itu Sayyidina Anas bin Malik tahu. Karena Sayyidina Anas bin Malik itu tinggal sama Rasulullah dari kecil. Dari umur 10 tahun. Ibunya ngasih kepada Rasulullah untuk dijadikan membantu Rasulullah. Khadimu Rasulillah. Diserah, ibunya menyerahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku. Untuk apa? Untuk berkhidmah kepadamu. Jadi Sayyidina Anas itu tahu isi rumahnya Rasulullah karena pertama Sayyidina Anas bin Malik umurnya belum balik, masih anak-anak. Jadi boleh-boleh saja Sayyidina Anas itu masuk ke dalam rumahnya Rasulullah dan dipastikan Sayyidina Anas bin Malik sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Sayyidina Anas bin Malik dipastikan sholat bersama Rasul. Tak mungkinlah Sayyidina Anas tak sembahyang subuh. Kan begitu. Ya. Kita punya anak, kita sembahyang subuh. Tak mungkin anak kita biarkan tak sembahyang subuh. Kalau biarkan anak tak sembahyang subuh, itu namanya bapak, emak yang pengen masuk surga seorang. Anaknya dibiarkan ke neraka. Kan begitu. Bapak sembahyang subuh. Bapak punya anak bapak biarkan. Ini keterlaluan. Pengen masuk surga sendiri. Ini bapak macam begini, ini nanti anak narik nanti. Opa kata dia. Bapak masuk surga. Itu cerita Sayyidina Anas bin Malik hadisnya. Jadi ada orang tua selangkah lagi pengen masuk surga. Tapi orang tua ini tak pernah didik anaknya agama. Tak pernah diajarkan sembahyang, tak pernah diajarkan ngaji. Pokok tak pernah. Jadi selangkah lagi dia pengen masuk surga, selangkah. Mekiklah si anak tadi. Ya Allah, tahan dia ya Allah. Kata Allah, ngapa urusan kau nahan dia? Itu orang soleh, itu orang baik. Dia ahli ibadah, dia ahli tahajud, dia ahli ini. Kenapa kau tahan dia? Ya Allah, aku ini anaknya. Ya, Allah bukan tidak tahu, Allah cuma pengen kasih tahu saja kepada kita. Lalu dia katakan, kenapa kau tahan dia? Ya Allah, memang betul dia orang tuaku. Dia rajin ibadah, dia rajin ahli Al-Quran, dia rajin tahajud. Lalu kenapa kau tahan dia? Ya Allah, aku berada di neraka. Terus, iya, karena dia ya Allah. Karena semasa hidupnya dia tak pernah ajarkan aku sedikit pun tentang engkau dan tentang syariat nabimu. Dia telantarkan aku. Dia biarkan aku bodoh dalam ilmu agama. Lalu kata Allah, benar apa yang dikatakan anakmu? Lalu bapak tadi membela. Enggak, kata dia. Ya Allah, aku sudah kasih dia fasilitas. Aku kasih dia ini, itu, ini. Lalu anak tadi bilang, ya Allah, bukan itu yang aku mau. Yang aku mau itu, dia kenalkan aku siapa engkau ya Allah. Aku tahu sholat, aku tahu mengaji, aku tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan itu dia tidak berikan kepadaku. Apa kata Allah? Kalau begitu, kau seret orang tuamu bersama dirimu untuk masuk ke dalam api neraka. Selesai urusan. Hilang amal tadi. Kenapa? Ya tadi itu orang tua yang tak peduli dengan anak. Tapi tidak sebaliknya. Kita punya anak, masya Allah, kita didik di lintang pukang ini apa semuanya. Sepangkah lagi orang tua itu masuk neraka, anak tadi pun mekeh. Ya Allah, itu orang tuaku ya Allah. Tak bisa, orang tuamu ini bejat, orang tuamu ini ahli maksiat, orang tuamu ini dan itu. Apa kata anak tadi? Ya Allah, betul apa yang kau ucapkan ya Allah. Tapi aku bisa seperti ini itu karena orang tuaku. Terik panas matahari, dia carikan aku nafkah untuk aku bisa kenal kepadamu. Dia sekolahkan aku untuk dia kenal kepadamu ya Allah. Kalau bukan karena orang tuaku, mungkin aku tak kenal siapa engkau ya Allah. Karena jasa dialah aku bisa seperti ini ya Allah. Apa kata Allah? Kalau begitu wahai hambaku, kau pimpin orang tuamu masuk ke dalam surga bersama. Nah itulah ceritanya seseorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Tapi orang tua belum tentu bisa memberikan syafaat kepada anak. Kalau orang tua tak peduli, macam mana nak memberikan syafaat kepada
kepada anak. Kecuali sudah memang orang tua tersebut dia didik anaknya udah begini, udah begitu, udah dikasih ini, udah begitu, tapi masih juga dengan apa? Dengan tabiatnya, ya sudah, tinggal angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu segalanya ya Allah. Aku telah sekolahkan dia, aku telah coba kasih dia guru ngaji, aku telah begini ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Udah cukup. Berarti semuanya sudah ikhtiar, sudah ikhtiar. Bapak Ibu sudah ikhtiar, kita sudah sekolahkan, kita sudah gini, tapi ujungnya masih juga kurang baik, tidak maksimal. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita berdoa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Kalau ini belum, tahu-tahu kita bilang udah ya Allah, tunggulah nanti, akan begitu. Nah itu kembali lagi tadi, Sayyidina Anas bin Malik dipastikan orang yang sering sholat dengan Rasulullah. Dan ketika ditanya apakah Rasulullah SAW itu kunut, dia katakan iya. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW itu kunut sampai beliau meninggal dunia. Nah, sampai beliau meninggal. Inilah kekuatan daripada hadisul kunut. Jadi kalau orang tersebut membantah tentang kunut itu tidak ada, maka sulit sekali untuk bisa diterima, karena hadis kunut ini pertama hadisnya sahih. Imam Muslim sendiri mengambil meriwayatkan hadis ini, dan periwayat hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Kita tahu Sayyidina Anas bin Malik tadi sejarah hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kalau pengen nanya orang lebih dekat kan sama orang dalam. Apa tabiat dia dalam tuh? Kalau yang jarang sama dia kita tanya, itulah mana gak aku tahu tuh. Kadang-kadang ya aku ketemu. Cuman dia bisa mengklaim, tak bisa lah. Sayyidina Anas bin Malik orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, itu kalimat kunut yang sering kita baca. Fi maudhi wa qunu bil lafzil jama' wa afdalu. Nah, kunut itu disunahkan dengan menggunakan lafaz jamak, walaupun kita sholatnya sendiri. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Itu sunnahnya seperti itu. Apalagi dia jadi imam. Jadi kalau jadi imam, menunjukkan imam itu tahu bahasa Arab atau tak tahu bahasa Arab, itu bisa ditengok dari lafadznya. Allahumma hdini fiman hadait. Itu dia doakan dia seorang ya. Kita ni ngaminkan dia. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Seharusnya kan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Kalau ada imam kayak gitu, Allahumma hdini fiman hadait, anda wa'afini fiman afait, tak mau gitu. Ini imam pelit namanya nih. Imam Masin. Dia seorang ya. Jadi kita cuma disuruh ngaminkan dia. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, wa afina fiman afait, kan begitu. Kami. Bukan sama enggak kalau berdoa tuh Allahumma inni as'aluka. Dah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah. Aku ya, dia aja. Jadi kita tukang ngaminkan dia lah. Tak apa-apa sih, bagus sih. Jadi masalah. Cuman apalah, inilah menunjukkan imam tadi hanya tahu hafalan saja, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Kan begitu. Jadi Allahumma inna. Jadi rubahlah kalimat tersebut menjadi nun. Nas'aluka. Kami meminta kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan begitu. Jadi inna, bukan Allahumma inni as'aluka. Kalau sendiri isi tak apa-apalah. Kan begitu. Tapi apakah berdosa? Taklah berdosa. Dan begitu. Ini tata caranya. Karena kita berdoa bersama-sama. Maka dikatakan di sini di kitab ini, wa yusannul qunut fi maudhihi wa kaunuhu bil lafzil jama'. Maka dikatakan lebih afdal dia menggunakan lafaz jama'. Allahumma dina. Ya, walaupun kita dalam keadaan sholat sendiri. Wa yusannu raf'ul yadaini, ya, disunahkan untuk mengangkat
kedua belah tangan, wal jahru wat ta'min wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi. Nah, di sini dikatakan banyak sekali riwayat ini sebagai penutup. Wa rabbana ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadza du'aul qunut al-warid bi riwayati Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu riwayat Sayyidina Hasan. Jadi yang sering kita baca itu adalah riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Nasa'i, kemudian Imam Abu Daud, kemudian Imam Tirmizi, kemudian Imam Ibnu Majah wa ghairihim. Wa hunaka du'aun qunutun akhar. Ya, di sana juga ada doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ya, jadi Sayyidina Umar punya riwayat sendiri. Kunutnya Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khairah kullaha nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla' wa natruk man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa iyyaka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jadda bil kuffari mulhik. Akhrajahu Abdul Razzaq. Yang hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya. Beliau mengatakan inilah doa kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hadis kunut ini sangatlah kuat sekali. Kalau kita bahas lagi sangatlah panjang. Bahkan sering saya katakan, walaupun banyak perbedaan di antara 4 mazhab, akan tetapi semua mazhab bijaksana dalam menyikapi kunut. Bahkan Imam Nasiruddin Albani sendiri pun ketika dalam fatwanya Al-Kabir, ketika ditanya oleh para murid-muridnya, ya Syekh, bagaimana sikap kita apabila kita menjadi makmum dengan orang yang kunut? Apa sikap kita? Lalu Imam Nasiruddin Albani beliau mengatakan, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nah, jadi kalau kita nengok ada orang yang sembahyang di FK ini, misalkan sembahyang subuh, tidak sama sekali mengangkat tangan, oke lah tidak kunut tapi tidak mau mengangkat tangan, bahkan tidak mau mengucapkan kalimat amin, siapa yang dia ikut? Kan begitu. Kalau dia katakan saya penggemar Nasiruddin Albani, fatwa Nasiruddin Albani tidak seperti itu. Oke. Kalau dia katakan lagi saya Hambali, lebih kena lagi nanti ujungnya. 4 mazhab itu seluruhnya saling bijaksana. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya ketika imam kunut dia tangannya begini. Allahumma hadina fi man hadait, dia begini aja. Wa afina fi man afait. Masih untung sih begini. Jangan sampai dia Allahumma hadina fi man hadait. Enggak. Wa afina fi man afait, tak mau kata dia. Itu berat dah kalau macam gitu tuh kan. Jadi tidak ada. Jadi kalau dikatakan siapa para a'immah yang tidak bijaksana, tidak, semuanya rata-rata bijaksana dalam menyikapi kunut, walaupun mereka tidak kunut. Seperti kita sembahyang di Mekkatul Mukarramah, di Masjid Nabawi, atau kita di Masjidil Haram, ketika bapak ibu haji atau umroh, tidak ada ceritanya kunut, tidak ada. Tapi apakah kita kunut sendiri? Tidak juga. Ya sudah, saling menghormati. Kebijaksanaan dalam ilmu itu yang paling dikedepankan. Itulah inti daripada ilmu, bukan mencari perbedaan, menonjolkan perbedaan yang ada. Itulah justru nampak kebodohan orang-orang seperti tadi, ingin tampil beda, tapi bukan beda yang kita lihat, kebodohan yang nampak pada dirinya. Kemudian terakhir, wa yandur ila yadayhi in asqa ba'dahu in faraqa nadrun. Kemudian wal jahru wa ta'min. Kemudian al jahru fi kullil qunut min ad-du'a wa sana wa salatu wassalamu alaihi wasallam walau shallaha naharan. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan sunnahnya itu semuanya itu dikeraskan, semuanya.
Jadi bacanya itu tidak ada di pelan. Biasa kan kita ada di pelan kan? Misalkan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Biasa kan pelan tuh. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Nah, pendapat yang pertama itu semuanya dikeraskan, tidak ada dipelankan. Itu pendapat yang pertama, sama sekali tidak. Jadi langsung saja dikeraskan semuanya. Apa namanya? Fa innaka taqdi wa la yuqda ilaik wa innahu la yuzman wa la wa la ya'izman adait, terus sampai wa sallallahu alaihi wasallam, keras semua. Nah, pendapat yang kedua dia tidak. Tadi pertama keras, kemudian yang tadi dipelankan. Apa perbedaannya? Kenapa dipelankan? Karena yang pertama itu permintaan, yang pelan itu adalah pujian. Nah, jadi dia pujian, sana dia. Pertama itu tolab, dia pujian, apa permintaan, Allahumma hdina fiman hadi, itu kan minta. Nah, kemudian setelah itu kenapa dia pelan? Dia memuji Allah. Fa innaka la taqdi wa la yuqda wa innahu la yuzman. Nah, itu pujian. Kita muji Allah. Jadi bahasanya itu kalau puji itu dengan pelan. Kalau mujinya keras kan tak nyaman. Begitu. Jadi bahasanya itu dipelankan. Nah, itu dua pendapat. Jadi kalau ada nanti sembahyang di beberapa masjid semuanya keras, ya tak usah bingung. Tak usah bingung. Ya. Kemudian wa yusannu fi raf'il yadain wal jahru, dikeraskan ay al jahru fi kullil qunut minad du'a wassana wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam walau shallaha naharan, walaupun dia sembayangnya itu di waktu siang sekalipun, maka kunutnya dikeraskan. Kemudian terakhir yaitu qunutun nazilah yusannu fi jami'il maktubat idza nazalat nazilatun bil muslimina fi ayyi makan wa la tushtaratu fi ayyakuna fi mahallin nazilah. Nah, kunut nazilah itu disunahkan boleh di setiap sholat 5 waktu. 5 waktu kunut semua boleh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi konsepnya adalah kunut nazilah. Untuk apa kunut nazilah itu? Kunut nazilah itu dilakukan apabila ada satu musibah yang tertimpa kepada orang muslim. Tidak harus di tempat kita, enggak. Misal di Palestina, kan jauh. Boleh kita kunut nazilah di sini, enggak jadi masalah. Atau di kampung sebelah. Misal ada yang mendapatkan musibah banjir atau bencana alam atau longsor atau apalah bentuknya. Nah, di sini kita boleh untuk kunut nazilah. Tidak diwajibkan di tempat kita ini, di Pontianak misalkan. Harus di Pontianak, enggak. Misalkan yang terjadi itu di Sambas misalkan, ya boleh kita untuk kunut nazilah di sini, atau sebaliknya, yang terjadi itu di Pontianak, yang di Sambas kunut nazilah, itu boleh. Dan itu diperbolehkan pada setiap sholat 5 waktu. Akan tetapi untuk mempraktekkan kunut nazilah, hendaknya lebih baik dikasih tahu dulu kepada makmum. Jangan tahu-tahu imam kunut nazilah, nanti bingung, terutama mungkin sholat Jumat. Nah, misalkan mau sholat Jumat mau kunut nazilah, kasih tahu dulu sebelum takbir kasih tahu bahwasanya kita ini akan nanti membaca kunut nazilah. Jadi serempak, enggak ada yang nanti ada yang sujud nanti balik. Iya kalau paham, kalau tak ngerti. Kalau nanti yang sujud apa nih kata dia. Mau kunut tak jadi lagi nanti. Jadi membingungkan. Lebih baik imam kasih tahu dulu kepada makmum untuk kunut nazilah. Apalagi sholat biasa, sholat maghrib kunut. Ya, karena tidak semuanya orang tahu. Ya. Karena saya pernah ditanya begini, Ustadz, saya mau tanya, ada apa kata dia? Saya tuh pernah sembayang itu kayaknya tuh aliran sesat, Ustaz. Apa pula nih? Saya bilang, iya. Itu sujudnya tuh sampai 3 kali, Ustaz, kata dia. 2 kali dia sujudnya. 1 rakaat tuh bisa sujudnya 3, kata dia. Oh. Saya bilang,
sabar lo kata saya nih. Ente ini sembahyang apa? Sembahyang subuh Ustaz kata dia. Masa udah sujud dia naik agi kata dia. Saya tanya lagi, ente sembahyang hari apa? Ada Jumat kata dia. Itu namanya sujud sajadah atau tilawah. Jadi boleh kau tuh Ustaz? Boleh lah. Oh jadi bukan aliran sesat Ustaz ya? Bukan, yang sesat itu ente menyesatkan orang. Nah, itu yang terlalu cepat menyesatkan orang lain, ternyata kebodohan yang ada pada kita. Nah, kita tak tahu nyesatkan orang. Padahal itu kan sering dilakukan. Tapi karena mungkin karena dia tidak tahu, ya, bisa saja dia langsung bilang sesat. Nah, sama kayak tadi itu, sholat maghrib tahu-tahu ngantuk imam nih kata dia nih kan. Ngapa pula ngantuk? Apa sholat maghrib pakai kunut? Apa tak ngantuk tuh kata dia kan? Apa rupa dia tak paham. Nah, makanya tadi imam bijaksana untuk memberitahu terlebih dahulu kepada makmum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bagaimana batas atau boleh atau tidak dalam waktu sholat dengan gerakan-gerakan kaki, pergelangan tangan atau sebagainya, sehingga secara itu bisa kita pastikan itu batal sunat atau makruh atau mubah. Lalu yang kedua, tentang pembagian takbir ini kalau bagian nafas semuanya itu disebutkan tidak terus. Tapi kalau nafasnya tidak aman susah belum belajar bisa misalnya Allah kalau ditanya Allah itu nafasnya tidak kalau demikian kita secara apakah harus ada batal? Salam. Gerakan-gerakan yang membatalkan di dalam sholat, ada gerakan yang tidak membatalkan, seperti geraknya mata, itu tak ada batal. Mau digerakkan 1000 kali pun gini, itu tidak akan membatalkan. Atau gini, ibu gatal, bapak gatal, apa gerakan ini 1000 kali gerak pun dia tidak apa-apa. Itu jari ini tekan lagi dia gatal, itu tak jadi masalah. Tapi kalau dia udah gerak gini, kalau dia bergerak satu diam, gerak lagi dua diam, tak apa-apa. Tapi kalau 1, 2, 3 itu namanya 3 gerakan berturut. Contoh, dia betulkan kopiah, biasa kan. Contoh nih, saya kopiah diambil ya, 1, 2, kemudian 3, batal. Kecuali dia kopiahnya ini payah nih, kalau kopiahnya hitam nyaman nih, gerak mungkin tak nyaman dibukanya. Nah, berhenti loh dia, kemudian pasang lagi, berhenti lagi, kemudian berhenti. Boleh itu, tak batal. Tapi kalau batal, dia 3 kali berturut. Tapi kalau dia berhenti jeda, ini hukum ya, jangan dipraktekkan, ini main-main namanya. Iya, ini sekedar cerita hukum kan, kita cerita hukum. Tapi kalau cerita di waktu sholat, dia janganlah macam begini, kan begitu. Dia berhenti 1, 2,
Nah, jadi ketika dia jeda itu sudah dihitung satu lagi, bukan dua. Satu, nah dia jeda nih. Nah gini nih dia dihitung satu lagi. Nah, makanya dia ketika dia garuk satu, dia berhenti, dia garuk lagi gini. Yang penting dia ada jeda tadi berhenti. Tapi kalau dia begini batal deh. Nah, begitu. Sama ibu gitu tadi. Sama itu Bu. Itu gerak. Tapi kalau dia ini enggak. Nah, satu jari enggak batal. Satu jari itu mau 1000 kali pun tak jadi masalah. Karena ini gatal gini. Gatal gini. Enggak apa-apa. Nah, itu diantara hal-hal yang tidak membatalkan gerakan tadi. Kemudian yang kedua, takbir napas. Ya kalau napasnya pendek mau diapakan? Tapi saya manjangan Allah. Itu usah dipanjangkan, sebenarnya sekedar dapatnya. Ya, Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar, nggak usah. Jangan dipaksa. Ya, sedapatnya enggak apa-apa. Sedapatnya enggak apa-apa. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya mungkin tadi kalau dia jadi imam, ya mungkin dia mungkin dia dipendekkan untuk takbirnya. Jangan dipaksa. Allah alam. Ya, silakan. Kalau udah. Mengapa imam tidak mengasihkan sunnah pada saat zuhur dan asar? Dan apakah dibolehkan pada saat zuhur tidak mengasihkan sunnah? Kalau kita bertanya pada surat ayat 10 ini nanti masih banyak katakanlah Muhammad serukan Allah atau serukan Ar-Rahman dengan nama yang dimana saja kamu dapatkan karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik semua. Dan janganlah engkau merasa suara dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Di sini tidak ada menyindir surat ini, tidak ada menyinggung surat zuhur dan surat asar atau mempelajari sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, imam dalam memikir sholat itu ada maksud dan tujuannya. Apa itu sholat yang bersama? Tidak ada surat itu, surat asar dan sebagainya. Apa maksud dan tujuannya? Imam tidak disirkan atau menjalankan pada pembacaan surat dalam memikir sholat. Maksud tujuan dari imam tersebut apa maksud dan tujuannya? Mungkin bisa dilakukan pada yang dari beliau warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat zuhur dan sholat asar itu sir? Ini namanya dalam hadis itu mauquf. Mauquf itu apa yang dilihat oleh para sahabat. Jadi riwayatnya memang seperti itu. Jadi riwayatnya sahabat ketika sholat di belakang Nabi, zuhur, asar dan 2 rakaat di waktu maghrib, kemudian 2 rakaat di isya. Ya. Nabi SAW bersuara, tapi setelahnya Nabi tidak bersuara. Nah itu namanya hadisul mauquf. Mauquf di dalam hadis. Jadi itulah apa yang dilakukan oleh sahabat, dan itu yang diriwayatkan oleh sahabat ketika Nabi SAW sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur itu tidak bersuara? Udah mauquf. Mauquf itu kita terhenti di situ. Jadi tak bisa kita lagi cari-cari, karena dari sahabat itu sudah riwayatnya datangnya memang seperti itu. Ada yang mengatakan tapi tertolak. Ada yang mengatakan begini, karena di sholat zuhur, karena zuhur dan asar itu waktu di mana kita harus tenang.
Jadi sholatnya pun harus tenang agar tidak bersuara. Tapi itu mardud, itu tertolak. Ya, alasan itu tertolak. Buktinya kalau memang harus tenang sholat Jumat, kenapa harus keras? Nah, seharusnya pelan juga kalau memang hukumnya itu membuat tenang. Tapi enggak, memang Nabi SAW mauquf di situ saja. Ya, mauquf di situ, dan Nabi SAW merintahkan dilihat oleh para sahabat, dan sahabat meriwayatkan kepada kita ya, seperti itu. Ya, jalan hadisnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita bahas lagi, karena memang sudah konsep sholatnya Nabi SAW dari riwayat-riwayat para sahabat, ya memang tidak bersuara di waktu zuhur dan asar. Akan tetapi apakah itu mutlak, wajib atau tidak? Enggak. Makanya tadi artinya boleh-boleh saja kalau memang seseorang itu kepengen sholat zuhurnya keras, boleh, enggak jadi masalah. Ya. Boleh, sah. Bapak nanti sholat zuhur, imam ya sini. Tapi saya tak tanggung jawab, tapi ya. Nanti Ami Yusuf ngamuk-ngamuk, saya tak tanggung jawab nanti. Coba nanti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan begitu. Bayang apa? Zuhur tuh, bayang dikeraskan. Silahkan. Ya. Kalau ada orang tanya, tak sah sembahyang kau nih. Dari mana jalannya tak sah? Kan tinggal jawab begitu. Dari mana jalannya tidak sah. Artinya memang tidak ada yang mengharamkan. Itu sunnah. Nah, itulah pentingnya kita dalam memahami hadis Nabi SAW, bagaimana tata cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Nah, itu. Jadi sama. Kemudian yang kedua tadi itu dalam bab berbeda, Pak. Jadi ayat tadi yang dibaca itu asbabun nuzulnya berbeda. Jadi perintah itu bukan perintah permasalahan di sholat keras atau tidak. Jadi itu ayat yang dibaca tadi itu ada asbabun nuzul. Nah, jadi asbabun nuzulnya bukan untuk menghukumi sholatul jahar atau sholatul sir. Nah, itu memerintahkan bahwasanya sholat tersebut tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu kuat. Jadi, sama nanti ada zikir keras, ada zikir pelan. Seperti pernah saya katakan bahwasanya Sayyidina Umar itu zikirnya keras, Sayyidina Abu Bakar zikirnya pelan. Ketika ditanya, kenapa ya Abu Bakar engkau itu zikirnya pelan? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, aku tidak berdoa kepada zat yang peka dan tuli. Aku berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha segala-galanya. Jadi aku pelan pun doa, dia tahu. Nah, maka Rasulullah tidak marah. Lalu Sayyidina Umar, kenapa kau baca itu keras benar ya Umar? Dia katakan, ya Rasulullah, dalam diriku ini banyak syaitannya. Aku kepengen ketika aku berzikir ini, setan yang ada dalam tubuhku ini lari semuanya. Nah, begitu. Kalaulah Sayyidina Umar bacanya keras, bagi kita, kan begitu. Enggak, kita ini setan enggak? Begitu. Sahabat kita ini lebih keras lagi daripada Sayyidina. Kenapa Sayyidina Umar itu, Ibu? Apa kata Rasulullah? Sayyidina Umar itu kalau dia berjalan di gang, itu setan tuh tak berani ngikut ya dia. Dia harus cari jalan lain lagi. Itu Sayyidina Umar. Idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar tuh kalau berjalan misalkan nih masuk ke komplek apa gitu nih. Citra Raya Lestari. Sayyidina Umar nih masuk sini, setan tak mau ikut sini. Dia harus cari komplek sebelah. Nah, itu Sayyidina. Nah, Sayyidina Umar udah macam begitu, zikirnya tetap keras. Begitu, ini bukankah semakai kaung sebenarnya, pakaikan mic usah-usah biar setan tuh peka telinga, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita. Dan kemudian sebelum kita tutup, kita baca Al-Fatihah untuk sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pernah ada kejadian imam itu setelah sujud dia tidak duduk duduk di atas dua sujud dan setelah sujud dia langsung berdiri. Setelah berdiri dia sempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena banyak makmum yang mengucapkan subhanallah, dia langsung kembali. Yang pertama itu susah, tapi akhir sholatnya itu sudah jauhi. Terus yang kedua pertanyaan saya, tindakan orang yang berada di belakang imam itu gimana Pak Ustaz? Terus kami yang sebagai makmum itu gimana Pak Ustaz? Apakah kami harus memperhatikan atau gimana? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tepat itu. Jadi imam melakukan itu sangat tepat karena dia meninggalkan satu rukun, dan ketika dia di atas diingatkan oleh makmum, maka dia wajib untuk kembali dalam keadaan fauran. Dia wajib kembali. Nah, kalau seandainya dia tidak balik, maka posisi si makmum pilihan, dia harus mufarokoh, dia misah, karena dia yakin ini batal sudah sholatnya, ini batal, kecuali memang bapak tak tahu ya, ikut ya imam, tapi kan imam sudah diingatkan. Nah, posisi dia tadi untuk balik langsung ke tempat sujud, walaupun Fatihah tadi dia baca sudah separuh. Nah, ketika dia diingatkan, dia wajib untuk balik, nanti dia sujud sah. Nah, itu udah tepat ya. Tapi kalau seandainya dia tidak balik dan bapak yakin itu sujudnya satu kali, ibu yakin, maka posisi bapak ibu wajib mufarokoh. Kalau ibu teruskan, berarti ibu bermakmuman dengan orang yang ibu bapak yakini batal sholat. Bagi dia tidak batal karena dia yakin. Kan dia yakin sujud dia itu dua kali. Dia yakin, tak mungkin dia tak yakin. Kalau dia itu si imam tadi tidak sengaja satu, ya batal. Karena dia yakin, dan tidak ada yang, misalkan tidak ada yang mengingatkan, ya udah, dia yakin saja. Iya, maksudnya tuh si imam ini posisi dia sujud satu kali itu sengaja atau lupa. Dia kan lupa. Dan ketika dia melakukan itu, posisi dia itu yakin. Misal saya nih imam, saya kan nggak tahu, saya imam, saya sujud, saya naik saja, Allahu Akbar. Posisi saya yakin, saya sudah melakukan sujud dua kali, nggak ada masalah bagi saya. Makanya imam itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Posisi saya yakin dua, walaupun itu sah. Saya yakin dua. Nah, keyakinan saya bisa terbatalkan dengan Nah, bapak tadi itulah bilang subhanallah. Nah, ketika saya bilang berarti betul. Saya satu. Di sini saya wajib Allah balik lagi untuk sujud. Nah, tapi ketika saya ngangkat, bapak tidak no comment, tidak ada satupun yang bilang saya teruskan. Tapi bapak yakin, cuman bapak malu-malu atau takut. Kata dia lah, pandai ya imam nanggung. Tak bisa. Tak bisa tuh. Tak bisa. Ya, itu sholat imamnya sah, sholat bapaknya wajib ngulang. Dan haram di waktu itu bapak neruskan sholat dengan imam. Karena bapak kan udah yakin. Cuman bapak tak berani untuk negor. Nggak mengucapkan subhanallah. Takut apa dia yang salah, apa aku yang salah, ya katanya. Ya. Ini sama-sama apa nih ya? Apa kalau sama-sama bingung nih? Ya,
Dia ini pun takut-takut gak? Ini diingatkan nanti aku yang salah. Berarti kan Bapak tak yakin. Ketika Bapak mau mengingatkan orang, Bapak harus yakin dulu. Ini satu nih, yakin masih satu. Baru mengingatkan. Tapi kalau yang mengingatkan masih ragu, satu kedua tadi ya udahlah. Berarti kita yang lupa. Nah begitu. Tapi kalau kita yakin, kita masih tetap ngikuti imam, batal salat kita. Tak boleh. Allah lah. Seperti itu. Udah ya, Pak. Saya mau baca Fatihah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan Rasulina wa habibina syafina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadlah al-marhumah wa Minah binti Madisan, Allah ghafir laha warhamha afiyah fanha, Allahumma adkhil fi qabriha raha wa raihan wa fusata wa ridwan wal bisharata wal aman fi rafil jinan ma'a sayyidi wa la yazanan, Allahumma anqulha min dari dukhul ila jannatil khulud ma'al muqarrabin nashur ma'al ladzina anta alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia kan ada. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahu sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa anha. Allahumma adkhil fi qabriha raha wa rihan والفسحة والرضوان والبشرة والأمان في رفع الجنان مع سيدي ولادي أدنى، اللهم انقلها من دار الخلود إلى جنة الخلود مع المقربين الشهود مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله.